semua, perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai Prioritas Nasional yang ke-15, Reformasi Birokrasi. Yang akan kami bahas mulai dari latar belakang reformasi birokrasi itu sendiri, kemudian pengertian, permasalahan, hingga solusi yang dapat dilakukan. Reformasi birokrasi dilatar belakangi oleh masih belum optimalnya kinerja birokrasi, seperti proses yang lambat, berbelit-belit, serta belum berorientasi pada pelayanan publik. Oleh karena itu, reformasi birokrasi dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan mampu mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Birokrasi adalah upaya dari pemerintah secara sistematis, terencana, dan menyeluruh untuk mengubah struktur, prosedur, budaya kerja, dan pola pikir aparatur pemerintah agar menjadi lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, di mana tujuannya adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih atau good governance dan menciptakan pelayanan publik yang berkualitas tinggi yang terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tujuan dan sasaran utama dari reformasi birokrasi dapat dirangkum menjadi 3 poin utama. Yang pertama adalah birokrasi bersih dan akuntabel. Artinya mewujudkan suatu pemerintahan yang terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua adalah birokrasi yang efektif dan efisien, yaitu dengan menyederhanakan pelayanan publik agar tidak berbelit-belit dan menyusahkan masyarakat. Dan yang ketiga adalah pelayanan publik yang berkualitas, yaitu meningkatkan kepuasan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang prima dan cepat. Kemudian, fokus reformasi birokrasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menerapkan beberapa fokus dalam reformasi birokrasi. Pertama, penataan organisasi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan struktur organisasi yang lebih ramping, efisien, dan tidak terjadi tumpang tindih tugas. Dengan struktur yang jelas, proses kerja akan menjadi lebih cepat dan terarah. Kedua, penataan tata laksana. Fokus ini berkaitan dengan penyederhanaan prosedur kerja dan penerapan sistem berbasis digital dengan adanya sistem yang lebih modern. Pelayanan dapat dilakukan dengan lebih cepat, mudah, dan juga transparan. Ketiga, penataan SDM aparatur. Dalam hal ini, pemerintah berupaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur, serta mengubah pola pikir menjadi lebih disiplin, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Keempat, penguatan akuntabilitas. Artinya setiap kegiatan dan kinerja instansi pemerintah harus dapat ditanggungjawabkan secara jelas dan terukur, sehingga hasil kerja benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kelima, penguatan pengawasan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang melalui sistem pengawasan yang lebih ketat dan transparan. Dalam pelaksanaan birokrasi saat ini, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan. Pertama, proses pelayanan yang masih lambat. Hal ini biasanya disebabkan oleh prosedur yang berbelit-belit dan harus melewati banyak tahapan, sehingga masyarakat harus menunggu lama untuk mendapatkan layanan. Kedua, kurangnya digitalisasi sistem. Banyak instansi yang masih menggunakan cara manual, sehingga pelayanan menjadi kurang efisien, rawan kesalahan, dan tidak transparan. Ketiga, mentalitas aparatur yang belum berubah. Masih ada pegawai yang belum memiliki pola pikir melayani, sehingga kinerja kurang maksimal dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keempat, praktik korupsi yang masih terjadi. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan adanya penyalahgunaan wewenang yang tentunya merugikan negara dan masyarakat. Kelima, kurangnya inovasi dalam pelayanan publik. Banyak instansi yang belum mampu menciptakan terobosan baru, sehingga pelayanan terkesan monoton dan tidak mengikuti perkembangan zaman. Permasalahan-permasalahan ini perlu segera diatasi agar birokrasi dapat berjalan dengan efektif, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Beberapa permasalahan yang harus diselesaikan dalam rangka menjalankan reformasi birokrasi. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah pelayanan yang lambat. Hal ini akan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat.
Ini bisa terjadi dikarenakan beberapa hal. Salah satunya dikarenakan sistem yang masih full manual. Ini akan membuat proses pelayanan melambat karena ketidakadanya keefisienan seperti misal penulisan data, pengecapan, bahkan penyalinan data untuk backup akan memakan waktu yang lebih lama dibanding sistem digital. Sistem yang sudah mengadopsi jalan digital pun terkadang masih malah lebih awkward dibanding sistem yang masih full manual. Pemohon atau petugas tetap harus menyalin dan menyimpan data-data fisik walaupun sistem sudah setengah digital misalnya. Permasalahannya bukan hanya semuanya harus didigitalisasi, melainkan digitalisasi yang efektif. Walaupun memang tidak bisa full digital, karena biasanya ada proses yang mengharuskan pelayanan untuk melakukan verifikasi berkas dengan pemohon yang secara langsung. Ya, contohnya untuk memverifikasi berkas. Kesalahan lainnya itu korupsi yang akan menyebabkan kerugian negara. Dana yang seharusnya bisa menjadi pengungkit kemajuan ekonomi malah menjadi PR pembangunan di masa mendatang dan mempertebal dompet pejabat tertentu. Hal ini selain disebabkan oleh ketamakan manusia yang memang tidak mengenal batas, juga disebabkan oleh adanya loophole dalam hukum atau adanya ketidakpastian hukum. Dan ketidakjelasan prosedur dalam mendapatkan perizinan itulah yang menyebabkan baik dari pemangku jabatan atau pengurus izin untuk mengambil jalan pintas. Permasalahan selanjutnya adalah SDM yang kurang kompeten. Salah satu masalah utama di dalam organisasi, khususnya di sektor publik, adalah sumber daya manusia yang kurang kompeten. Hal ini biasanya disebabkan terjadi karena minimnya pelatihan dan pengembangan pegawai. Tanpa latihan yang memadai, pegawai pasti tidak akan memahami tugas dan prosedur kerja secara optimal. Mereka juga akan kurang menguasai teknologi atau sistem terbaru, juga tidak memiliki keterampilan pelayanan yang baik. Nah, disebabkan oleh apa? Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pelatihan. Contohnya anggaran pelatihan yang terbatas, atau memang dari SDM-nya, pimpinan SDM-nya tidak terlalu memperhatikan dalam pengembangan SDM, program pelatihan yang kurang berkelanjutan, dan tidak adanya evaluasi kebutuhan kompetensi pegawai. Hal ini akan menyebabkan pekerjaan menjadi lambat dan tidak efisien. Hal ini akan berdampak kepada rendahnya kinerja. Contohnya, pekerjaan menjadi lambat dan kurang efisien. Hasil kerja juga sering tidak sesuai standar. Terus, tingkat margin error yang tinggi dan tidak akan tercapainya pelayanan yang maksimal. Dari masalah-masalah tersebut, di sini saya akan menjelaskan contoh implementasi pemecahan masalah tersebut. Yang pertama ada pelayanan online. Pelayanan online merupakan inovasi yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan tanpa harus datang langsung. Sebagai contoh, di imigrasi terdapat aplikasi M-Paspor yang memudahkan pendaftaran paspor secara online. Pemohon cukup mengisi data dan mengunggah dokumen dari rumah, sehingga proses menjadi lebih cepat dan efisien. Lalu yang kedua ada sistem administrasi berbasis aplikasi. Adalah upaya digitalisasi dalam pengelolaan administrasi pemerintahan. Contohnya adalah pada aplikasi Srikandi yang digunakan untuk pengelolaan arsip secara elektronik. Lalu yang ketiga ada zona integritas bebas korupsi, merupakan program yang dirancang oleh Kementerian Pan-RB untuk menciptakan wilayah yang bebas dari korupsi. Tujuannya adalah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Sebagai penutup dari presentasi ini, dapat disimpulkan bahwa reformasi birokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kemajuan suatu negara. Melalui reformasi ini diharapkan pelayanan publik menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan. Selain itu, inovasi dan digitalisasi masih menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem pelayanan publik yang modern, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.